Anda untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya menyapa buat kita semua yang mengikuti ibadah onsite pada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Luar biasa masuk surga, haleluya. Dan saya menyapa buat Bapak Ibu yang mengikuti live streaming GBI Jalan Medan 100. Saya menyapa salam Bapak Ibu. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Saudara siap memuji Tuhan? Coba katakan di kananmu, terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga pada hari ini. Mari kita angkat pujian kita sama-sama bertepuk tangan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Biar setiap kami yang datang pada pagi hari ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami datang ya Bapa dengan memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Kau layak disembah Tuhan. Hanya Kau Allah yang layak. Tiada nama lain selain nama Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan-Mu terjadi atas ibadah kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Engkau cukupkan di dalam nama Yesus. Yang berputus asa Engkau berikan ya Bapa kelegaan. Engkau berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya.
ditinggikan Tuhan. Hanya nama-Mu yang termulia, hanya nama-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Jikalau pada hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru, kami tetap merasakan kebaikan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Adakah jemaat yang baru pertama sekali hadir Bapak Ibu? Haleluya. Semua jemaat yang setia, amin. Haleluya. Katakan dulu jemaat yang setia. Amin. Coba kasih jempol dulu. Katakan kiri kananmu, dia sungguh baik. Ikuti gerakannya Bapak Ibu ya. Amin. Coba ekspresikan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Ya kiri kananmu ya. Yang suami istri katakan dengan suami, katakan dengan istrimu. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan kiri kananmu, dia sungguh baik. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dengan semangat katakan Tuhan apa Tuhan. Engkau masih bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Yes. Dia bagi bagi. Dia bagi bagi. Belajar bahasa Inggris. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta sepekan.
Shalom Bapak Ibu sekalian, berikut warta sepekan gereja kita pada minggu ini. Yang pertama, ibadah subuh setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 subuh, hari Rabu dan Jumat diadakan langsung di tempat ini, dan hari Selasa dan Kamis diadakan online di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, ibadah family altar atau FA tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Persembahan FA bisa disetorkan kepada pengurus FA Ibu Grace Erlin. Yang ketiga, ibadah doa puasa hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB. Yang keempat, ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB. Diadakan via Zoom. Juga boleh datang ke gereja kita bergabung bersama kami. Yang kelima, bagi Bapak Ibu yang rindu melayani dan diperlengkapi sebagai pemusik atau pendoa, aser, penerima tamu, guru sekolah minggu, multimedia, bisa menghubungi Departemen Sekretariat yang ada di meja multimedia. Yang keenam, Departemen Multimedia membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang merindu melayani sebagai kameramen, teks operator, administrasi, dan desain gratis agar bisa menghubungi Departemen Multimedia di bagian meja multimedia di depan. Di depan. Yang ketujuh, ibadah doa pekerja lokal diadakan pada hari Rabu 5 Mei 2021 pukul 19.30 WIB di tempat ini. Sekian warta kita sepekan. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan tuntunan firman Tuhan lewat live streaming dari pusat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mengikuti tuntunan Tuhan pada pagi hari ini lewat live streaming. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi
Shalom saudara. Tema daripada bulan ini yaitu pada bulan Mei, hari-hari di mana kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Saudara, terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kalau kita melihat kitab 1 Korintus, maka kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana melalui kitab ini kita boleh belajar doktrin tentang Roh Kudus, yaitu latar belakang daripada jemaat yang ada di Korintus, saudara, adalah jemaat yang tumbuh dan berkembang oleh karena karunia-karunia daripada Roh Kudus. Dan munculnya karunia-karunia daripada Roh Kudus dan munculnya karunia-karunia daripada Roh Kudus pada zaman itu mengakibatkan maka berkembangnya gereja itu menjadi gereja yang sangat diberkati. Dan pada waktu mereka diberkati karena pemberitaan Injil, terjadilah perpecahan di antara mereka. Ada orang-orang yang menyebutkan kelompoknya, jemaatnya dengan nama kami adalah golongan atau kelompok daripada Apolos. Yang lain berkata bahwa kami adalah kelompok dan golongan daripada Kefas, dan kami memiliki karunia yang lebih daripada yang lain. Dan akibatnya maka Anda melihat bahwa perpecahan terjadi di dalam jemaat yang ada di Korintus. Gereja tidak akan pernah bisa pecah dan hancur akibat daripada serangan yang datang dari luar. Tetapi pelajaran dari gereja yang ada di Korintus sangat jelas bahwa perpecahan itu terjadi dari dalam gereja dan oleh karena perbedaan doktrin yang ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu Paulus menuliskan kitab 1 Korintus ini. Saya percaya dia menuliskan dengan penuh dengan air mata, dan Paulus mengajarkan kepada orang-orang kudus yang ada di Korintus, yaitu bagaimana cara mereka meningkatkan persatuan dalam gereja dan peranan daripada Roh Kudus yang membawa gereja kepada kesatuan dan persatuan, bukan kepada perpecahan. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, maka Paulus kemudian menuliskan adanya iri hati dan dengki dan perselisihan menandakan bahwa kamu adalah manusia duniawi. Kamu bukan manusia rohani. Apabila kamu memiliki kemampuan untuk berbahasa roh seperti bahasa malaikat, kamu memiliki iman yang besar, kamu memiliki karunia yang luar biasa. Tapi dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 Paulus menuliskan, jika kamu tidak memiliki kasih, pada hakikatnya kamu adalah anak-anak rohani yang belum dewasa. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam Alkitab kita menemukan ada manusia duniawi, ada manusia rohani, ada tubuh jasmani, ada tubuh surgawi. Ada yang kelihatan yang natural, tapi juga ada yang tidak kelihatan, yaitu yang supranatural. Kita mengucap syukur dengan ibadah-ibadah online ini, maka kita mulai mengerti bagaimana cara Tuhan itu menuntun gerejanya. Nah, kalau dulu saudara kita melihat bahwa masing-masing gereja itu memiliki karunia yang berbeda, memiliki panggilan yang berbeda, dan karunia-karunia tersebut mengakibatkan pertumbuhan yang luar biasa terjadi dalam gereja. Dan gereja-gereja lokal hari-hari ini berubah menjadi mega church,
Dan pada waktu gereja itu menjadi mega church, maka bukan rahasia, gereja besar, nah ini mulai menguasai gereja kecil, dan gereja kecil mau tidak mau harus menggabungkan diri dengan gereja besar. Terjadilah akuisisi di dalam gereja. Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi pada waktu gereja mulai masuk di dalam ibadah online, ada suatu new normal itu terjadi. Maka kita melihat gereja tidak lagi memiliki tembok. Oleh karena semua orang dari semua denominasi itu bisa kemudian masuk ke dalam dunia internet, dan kemudian mereka ikut beribadah bersama-sama yang dulu tidak bisa dilakukan. Hari-hari ini kita tidak bisa memasang pagar dan membatasi jemaat untuk tidak beribadah. Tapi hari-hari ini melalui online service, saudara, kita bisa pergi kemana saja dan kita bisa beribadah di mana saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kita telah mengupload 2.617 video khotbah di YouTube. Dan pada waktu kita mengupload itu, nah maka kita memperoleh peringatan dari YouTube karena sebanyak 1.574 video kita yang berisikan ibadah-ibadah kita itu kena copyright, atau dengan kata lain 60% dari ibadah-ibadah kita itu kena teguran oleh karena kita menggunakan lagu-lagu di dalam ibadah, di mana lagu-lagu tersebut kita belum memperoleh license streaming. Nah, melalui ini maka kemudian saudara, saya mulai berpikir dan saya mulai berdoa, apa yang menjadi maksud Tuhan dengan keadaan new normal ini, bagaimana gereja itu menyikapinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, etika di dalam dunia maya, kalau Anda ingin kemudian menggunakan lagu orang lain, Anda ingin menggunakan pujian-pujian dari gereja yang lain, maka sudah sepantasnya kita itu minta izin. Paling tidak kita menulis surat, kita minta izin, dan setelah kemudian saudara mereka memberi izin, maka mereka memberikan license streaming. Dan ini yang banyak dilupakan oleh gereja. Sehingga, nah Anda lihat, kita merasa bahwa kita ini sudah cukup, kita merasa kita sudah sempurna, dan kita merasa kita sudah mapan. Tapi sesungguhnya ibadah kita tidak sempurna tanpa campur tangan daripada gereja lain. Saudara, kelebihan kita bisa dipakai untuk memberkati yang lain. Tapi tahukah Anda bahwa tidak ada seorang pun dari antara kita yang sempurna, dan tidak ada gereja yang sempurna. Kekurangan kita itu harus kemudian ditutupi dengan kelebihan yang lain. Nah, oleh sebab itu saya melihat, saudara, bahwa tanpa kehadiran daripada gereja lain, maka ibadah kita tidak bisa sempurna. Contohnya 60% dari ibadah kita itu kena teguran dari YouTube oleh karena kita melanggar copyright dan kita menggunakan lagu-lagu dari gereja-gereja lain untuk ibadah kita. Nah, tidakkah Bapak Ibu menangkap sesuatu pesan terhadap kemudian new normal yang ada? Saudara, ini waktunya kita tidak lagi melihat kepada gereja lokal. Ini bukan waktunya lagi kita membesarkan gereja lokal saja, tetapi kita mulai melihat kepada gereja seperti yang ada dalam kitab Wahyu, yakni kita mulai melihat kepada gereja kota. Kitab Wahyu mencatat bahwa di dalam setiap kota itu gerejanya hanya satu. Yang ada adalah penatua daripada kota-kota itu. Saya ingin mengajak saudara, seluruh pengerja-pengerja, seluruh hamba-hamba Tuhan, dan setiap Anda yang mengikuti live streaming ini, untuk kemudian membuka pikiran Anda, membuka hati Anda. Karena saya percaya zaman gereja lokal itu telah berakhir. New normal itu adalah kita mulai berpikir gereja ini adalah untuk kepentingan kota yang kita sebut city church. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara kemudian gereja bisa bergandengan tangan
antara GBI dengan HKBP, dengan GBKP, dengan GKPI, dan dengan HKI, dengan yang lain, maka diperlukan honor, yaitu saling menghargai dan saling menghormati. Nah, selama ini kita dengan enaknya menggunakan lagu-lagu orang lain yang diciptakan oleh orang lain tanpa permisi. Tapi melalui ibadah online ini, mau nggak mau kita dipaksa, saudara. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai YouTube itu untuk memaksa gereja untuk berpikir seperti ini. Nah, saya harapkan saudara kita menangkap apa yang kemudian ada pada hari-hari ini. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, dan ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara, setiap kali datang satu masalah, maka bagaimana cara gereja merespon itu sangat menentukan dan menunjukkan kualitas daripada iman dan kualitas daripada hamba Tuhan atau gereja itu sendiri. Nah, ada seorang romo dari gereja Katolik, saudara, yaitu yang bernama Romo Aba. Nah, dia mengupload ada satu video yang menurut saya ini adalah komen yang sangat cerdas, yang lahir daripada seorang yang cukup matang kerohaniannya, di mana dia berkata bahwa ada kalanya gereja memerlukan orang-orang seperti Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad, yaitu orang-orang yang menista agama Kristen, orang-orang yang menjelek-jelekan agama Kristen. Kadang-kadang kita memerlukan orang seperti ini untuk melihat kadar iman yang dimiliki oleh gereja dan karunia-karunia dan buah-buah roh yang ada dalam diri gereja. Saudara dikasih oleh Tuhan buah roh jelas. Buah roh itu adalah kesabaran, buah roh itu adalah kelemah lembutan, buah roh itu adalah, saudara, sukacita. Nah, waktu kita berhadapan dengan orang-orang seperti Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad, pertanyaannya, apakah buah roh itu menguasai kehidupan Anda atau manusia duniawi yang menguasai Anda? Yosef Paul Chan telah menunjukkan kualitasnya sebagai manusia. Tapi saya berdoa, saudara, gereja di tempat ini, sekalipun kita berjuang dan kita masih hidup dalam daging, tapi kita tidak berjuang menurut kekuatan daging kita, tapi kita berjuang dengan kekuatan rohani yang ada di dalam kita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, mari kita akan lanjutkan. Saya membuat satu kesimpulan tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Nah, apa yang dimaksudkan dengan manusia duniawi atau dalam bahasa Alkitabnya manusia daging, sarkikos, fisikos. Jadi manusia yang diciptakan dari darah dan daging. Nah, singkatnya, manusia duniawi adalah manusia yang hidupnya dipengaruhi dan dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Jadi, saudara, dia tidak tergantung kepada Tuhan, tapi dia tergantung kepada apa yang ada dalam dunia. Memang apa yang kita makan, minum, dan pakai berasal daripada dunia. Tapi dengar, kehidupan yang ada dalam hidup saudara dan saya bukan berasal daripada dunia ini. Tubuh kita memang berasal daripada dunia, tapi roh kita itu berasal dari Tuhan. Karena kita mencatat bahwa Tuhan menghembuskan nafas kehidupannya dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Tetapi orang yang duniawi, dia sangat dipengaruhi oleh keadaan, kondisi
yang ada di sekeliling kehidupannya. Pada waktu dunia memberikan kabar yang tidak baik, maka dia menjadi gelisah dan resah. Dia menjadi galau. Saudara, sukacitanya hilang, imannya hilang, dan pengharapannya hilang. Tidak tahukah Anda bahwa kata antusias diambil dari kata entheos, yang artinya Allah ada di dalam kita. Kesukaan yang ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen tidak ditentukan dari luar ke dalam. Tidak ditentukan dari kata-kata penistaan yang dilakukan oleh orang lain kepada agama kita, kepada iman kita, tapi sukacita kita. Listen carefully dan dengar baik ini. Sukacita Anda dan sukacita saya mengalir oleh karena Kristus ada di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan itulah Tuhan yang ajaib? Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku yang ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Dengar, tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam hidup kita, Anda tidak mungkin bisa dipenuhi dengan sukacita. Tapi waktu Tuhan hadir dalam hidup kita, maka hidup saudara akan dipenuhi dengan kesukaan. Bisa katakan amin? Roma 15:13, may the God of hope, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Kesukaan yang daripada Tuhan itu adalah kekuatanku. Bisa katakan amin? Kita tidak ditentukan oleh kondisi dan keadaan yang ada sekeliling kehidupan kita. Alkitab berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun segala sesuatunya tidak mendatangkan pengharapan, tetapi aku akan bersuka-suka karena Tuhan. Mengapa? Kesukaan yang daripada kita bukan datang dari luar. Kesukaan yang ada pada kita datang dari dalam, dan itu akan mengalir keluar. Bisa katakan amin? Musa adalah contoh yang sangat jelas daripada manusia dunia dan manusia rohani. Musa dilahirkan di dalam istana Fir'aun dalam kemegahan yang luar biasa. Apa perbedaan antara manusia duniawi dengan manusia rohani? Maka dicatat karena iman. Ciri-ciri orang yang memiliki iman, setelah dia dewasa, dia menolak disebut anak putri Fir'aun. Dia menolak disebut keturunan bangsawan. Dia menolak disebut keturunan daripada darah biru. Sampai dengan hari ini saya masih sering mendengar banyak orang sudah membanggakan orang tuanya, kakeknya, opungnya yang memiliki darah biru, dan kami adalah keturunan daripada darah biru. Saudara dikasih oleh Tuhan, manusia rohani berkata, karena iman. Setelah dewasa, dia menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena iman, Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dalam dosa. Karena iman, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Alkitab mengajarkan kita tidak bisa beribadah dan mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kita tidak bisa mengabdi kepada Mammon sekaligus. Kita harus memilih. Orang duniawi, kita mengerti pilihannya. Dia pasti akan memilih kekayaan Mesir dan semua kegelapan yang ada di Mesir. Tetapi orang rohani, Musa pada waktu dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengubah kehidupannya, maka dia menemukan penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang jauh lebih besar.
Saya berdoa saudara, kiranya Tuhan akan mengubah manusia duniawi kita untuk menjadi manusia rohani. Bagaimana cara Tuhan itu mengubah? Dengar baik. Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Alkitab mencatat, tanpa kehadiran Kristus, maka pada hakikatnya kita semua adalah manusia duniawi. Sekali lagi saya ulang, tanpa kehadiran Kristus dan karya Kristus di kayu salib kita terima dalam kehidupan kita, maka pada hakikatnya semua manusia itu adalah manusia duniawi. Nah, mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, garis bawahi, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perhatikan ayat ini. Alkitab mencatat upah daripada dosa itu adalah maut. Manusia dan duniawi kita akan membawa kita kembali kepada tanah dan akan membawa kita kepada maut. Tetapi di dalam perjalanan kita menuju maut, maka 2000 tahun yang lalu Bapa mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, waktu kita mengakui pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita yang membawa kita kepada kematian, maka dicatat Kristus membangkitkan kita daripada kematian kita. Dia membangkitkan kita daripada kesalahan-kesalahan kita. Dan Dia memberikan hidup yang baru buat kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik. Tidak ada tokoh dalam agama manapun yang pernah mati dan bangkit kembali. Hanya ada satu pribadi dalam dunia ini yang pernah mengalami kematian, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, barang siapa yang dipersatukan dengan kematian Kristus, dia akan dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Saudara, semua kita diperanakan di dalam daging, dan daging akan membawa kita kepada kematian. Tapi pada waktu Anda menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah, Anda akan hidup karena kuasa kebangkitan akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? 1 Korintus 15, 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Nah, kemarin pada waktu ada di rumah duka, saya sampaikan saudara, dari kecil saya diajar, kalau saya nakal, saya akan masuk neraka, tapi kalau saya baik, saya akan masuk surga. Dan pada waktu saya dewasa, saya diajar, orang-orang yang suci dan kudus akan tinggal di surga, dan orang-orang berdosa akan tinggal di neraka. Saya kemudian saudara memiliki dan dibesarkan dengan iman yang seperti ini. Sampai satu hari saya bertemu dengan seorang penginjil, dan dia berkata, kalau surga adalah tempat orang yang kudus dan tempat orang suci, tidak ada seorang pun dari antara kita yang layak tinggal di surga. Karena Alkitab mencatat semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita bisa masuk surga? Maka Tuhan berjanji, tetapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, saudara, surga adalah tempat di mana orang yang bersedia membuka dirinya, membuka hidupnya untuk korban daripada Tuhan Yesus, untuk anugerah yang datang dari Allah Bapa. Pada waktu kita mau menerima anugerah itu, maka Tuhan akan memindahkan kita
dari dunia ini ke surga, dari maut ke dalam kehidupan, dari gelap menuju kepada terang. Persekutuan kita bersama dengan Adam membawa kita kepada kematian, tapi persekutuan kita bersama dengan Kristus akan membawa kita kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Bukankah Tuhan itu ajaib? Bukankah Tuhan itu ajaib? Loh, Anda tidak mau berikan tepuk tangan yang meriah sekali untuk Tuhan? Dan ayat yang berikutnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup dicatat saudara sebagai a living soul, nafas kehidupan. Tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengar baik. Alkitab mencatat, waktu kita bersekutu bersama dengan Adam kita akan mati. Tapi pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan, maka Rohnya yang kudus akan bekerja, akan membangkitkan, akan menghidupkan kita kembali. Bisa katakan amin. Nah, dengar, selama Anda masih hidup, maka goncangan-goncangan, tekanan-tekanan, itu adalah cara Tuhan untuk melatih iman kita, untuk melatih kualitas kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, dengar. Kalau saya boleh bercerita, maka saya punya badan ini penuh dengan luka-luka secara rohani, ya, bukan secara jasmani, yaitu luka-luka yang diakibatkan oleh pengkhianatan. Ada beberapa teman-teman yang baik, yang sama-sama melayani sama-sama, kita kemudian saudara besar sama-sama, dan tiba-tiba mereka menusuk saya dari belakang. Nah, masalah yang kita hadapi dan respon yang kita berikan akan menunjukkan iman kita, akan menunjukkan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Setelah kami di usia yang seperti ini, saya kira sudah 61 tahun bersama-sama dengan istri, maka pada waktu kami melihat ke belakang, kami bersyukur untuk setiap orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menganiaya kami. Mengapa? Karena tanpa mereka kita tidak bisa sempurna. Tanpa mereka kita tidak kuat seperti sekarang. Tanpa mereka kita tidak bisa memiliki gereja yang seperti ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu ada satu lagu, ya, yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pendeta Weller Kauntu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku, Yesus ku percaya padamu. Kau Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada waktu Tuhan bertemu dengan perempuan yang ada di Samaria,
Maka kemudian Tuhan berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 7 ayat 36, 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cara Roh Kudus bekerja dalam perjanjian lama dikenal dengan istilah outpouring spirit, yaitu Roh Kudus bekerja dari luar ke dalam. Contohnya Saul pada waktu diurapi oleh Roh Kudus, maka dia berbuat seperti seorang nabi. Samson pada waktu dia diurapi dengan Roh Kudus, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi waktu pengurapan itu meninggalkan dia kehilangan semuanya. Tetapi dalam perjanjian baru, maka cara Roh Kudus bekerja bukan dari luar ke dalam, tapi cara Roh Kudus bekerja itu dari dalam ke luar. Alkitab mencatat, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Sehingga di dalam tubuh duniawi ini, di dalam daging dan darah ini, ada sesuatu yang baru. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda mengatasi setiap permasalahan yang ada? Saya mau beritahu sekali lagi, Tuhan izinkan iman kita itu dinista. Tuhan izinkan penderitaan dialami oleh gereja. Karena penderitaan itu akan menunjukkan kualitas kamu. Kamu manusia jasmani, kamu manusia duniawi, atau kamu manusia rohani. Kalau kamu manusia duniawi, kamu akan bertindak mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan peristiwa Ambon itu akan terjadi kembali. Peristiwa Palu akan terjadi kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur kalau hari-hari ini gereja sudah bisa membedakan mana yang jasmani dan mana yang rohani. Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Pada waktu Roh Allah ada dalam kita, kita tidak hanya antusias, kita tidak hanya kemudian bersuka cita. Oleh sebab itu Anda lihat, pada waktu gereja mula-mula dicatat, mereka disukai oleh banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang percaya. Nah, kenapa mereka disukai oleh banyak orang? Karena, mohon maaf, muka mereka nggak seperti preman. Ada makan kau, nggak begitu. Tapi Anda lihat saudara, wajahnya dipenuhi dengan kesukaan. Coba kita lihat sebelah kiri kanan dulu sebentar, ya. Wajahnya wajah preman, atau wajah pendeta. Saya percaya kalau Roh Allah ada dalam saudara, Anda akan bersuka cita. Bisa katakan amin. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kesembuhan kita bukan pada waktu kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Pemulihan kita terjadi pada waktu kita berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kesembuhan itu terjadi pada waktu Tuhan berfirman kepada kita.
Pemulihan terjadi pada waktu kasihnya mencapai kita. Kita masih hidup dalam darah dan daging, tapi saya berdoa saudara, biarlah manusia roh Anda yang akan memimpin kehidupan Anda. Bisa katakan amin? Nah, bagaimana cara membangun manusia roh? Saya akan menutup di sini. Nanti masih ada 2 kebaktian lagi yang saya akan melanjutkan. Matius 4 ayat yang keempat mencatat manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cara kemudian memelihara tubuh jasmani Anda memberikan dia makan dan minum yang baik dan sehat, 4 sehat dan 5 sempurna. Anda memberikan tubuh Anda istirahat yang baik. Tapi untuk manusia roh, maka diperlukan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, bagaimana cara Alkitab mengajarkan kita untuk memakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi darah dan daging? Maka yang pertama, Filipi pasal yang keempat, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan supaya kita merenungkan sikap segala yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang memenuhi pikiran kita. Bisa katakan amin? Nah, saya kaget sekali. Kemarin saya mendengar wawancara antara Haikal Alwi, seorang ahli tentang terorisme, dengan Rudy Kamri. Nah, dia bercerita bahwa di Syria dia menyaksikan di televisi ada perlombaan siapa yang paling sadis membunuh dan memenggal kepala orang yang dilakukan oleh ISIS terhadap 60 tawanan. Dan saudara tahukah, juara pertama, kedua, ketiga datang dari Indonesia. Orang Indonesia dari Syria yang bergabung dengan ISIS. Nah, saya percaya pada waktu Anda memikirkan sesuatu yang jahat, maka yang jahat itu akan Anda lakukan. Dan pada waktu Anda memikirkan segala sesuatu yang baik, maka percayalah yang baik itu akan keluar. Kain dan Habel sama-sama beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kemudian mereka memuliakan Tuhan, tetapi Alkitab mencatat seumur hidup Kain berbuat apa yang jahat, tapi Habel seumur hidupnya berbuat apa yang baik. Sama-sama ada dalam satu gereja, tetapi yang satu duniawi dan yang satu rohani. Esau dan Yakub, yang satu memikirkan hal-hal yang rohani, yang satu hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, dan kehidupannya sangat tergantung kepada hal-hal yang duniawi. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, Alkitab berkata begini, as a man think in his mind, so he is. Pada waktu kita berpikir, maka apa yang kita pikirkan itu akan jadi. Kalau Anda berpikir baik, yang baik itu akan jadi. Tapi kalau Anda berpikir yang tidak baik, yang tidak baik itu akan datang. Saya berdoa saudara, biarlah Anda renungkan firman Tuhan. Bisa katakan amin? Yang kedua, ya, nah ini Roma 8 ayat 5 dan 6, sebab mereka yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tapi mereka yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya berdoa biarlah Anda dipenuhi dengan damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Amin. Yosua 1 ayat 8, bagaimana cara kita memberikan makanan kepada manusia rohani kita. Yang kedua, saudara, memperkatakan firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan tapi renungkanlah itu siang dan malam.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hold. Tanggal 15 sudah mau berangkat ke Jepang ya. Nah, jangan lupa Yosua 1 ayat 8. Bukan hanya direnungkan, tapi diperkatakan. Waktu kamu perkatakan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam, percayalah, kamu berhasil, kamu akan beruntung, kita semua akan berhasil, kita akan beruntung. Bisa katakan amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya kuasailah semuanya. Tapi apa yang terjadi? Perintah itu bergeser. Dia tidak sanggup menerima tugas amanah, menerima menjadi penanggung jawab daripada perintah yang dilakukan oleh Yang Maha Kuasa yang menjadikan Adam dan Hawa. Akhirnya manusia Taman Eden itu, Adam dan Hawa, digeser dari pohon kehidupan ataupun taman kehidupan. Allah menggantikan posisi itu sendiri dengan Dia turun ke dunia. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, nama-nama yang disebutkan tadi, ada Yahya Weloli dan Ustadz Abdul Somad. Mungkin kita sudah mendengar di YouTube apa yang dilakukan oleh beliau-beliau.
Tapi pujian tadi itu mengingatkan kita, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetap ada di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. sisanya sekarang manusia rohani kembali datang ke dunia ini lewat Yesus Kristus. Apa yang disebut oleh firman Tuhan dalam Injil Matius, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Dan manusia rohani kita kalau muncul dalam kemarahan, kita akan rendah. Amin. Kita akan mengampuni orang menganiaya kita. Saudara kasih Tuhan, ini momen yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Jangan kau melihat seberapa banyak yang ada di samping, sekalipun itu penting kuantitas, tapi mari kita melihat diri kita masing-masing. Bagaimana kualitas iman kita hari-hari ini. Amin. Amin. Maka firman Tuhan saya kutip dalam Yohanes 7 ayat 58. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kitab suci, garis bawahi kitab suci. Kitab suci itu terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. 66 kitab. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Adakah hari-hari ini kita mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari? Bahkan adakah kita sudah menghabiskan membacanya minimal 1 kali? Saya kira tidak minimal 1 kali lagi. Kalau kita serius dengan firman, hal yang pokok yang sangat penting. Sehingga saya lanjutkan ayat ini. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saya pernah berkata kepada pengerja di tempat ini, pemudi di tempat ini, orang tuanya belum percaya Yesus. Berbagai cara sudah diupayakan, tapi Tuhan mengingatkan dia akan Galatia 5 ayat 22. Penguasaan diri. Amin. Bagaimana kita menghadapi masalah? Bertahankah diri kita dalam kasih karunia daripada Allah? Iman orang Kristen bukan dari luar ke dalam, melainkan dari dalam keluar. Amin. Saya katakan, iman Kristen dari dalam keluar. Siapa itu yang dari dalam? Immanuel. Katakan Immanuel. Tuhan besertaku. Tuhan beserta kita. Mana wajah-wajah yang bersuka cita? Memang Anda pakai masker, tapi saya yakin mulut bibir Anda akan senyum, gairah, semangat yang daripada Allah yang kita imani itu. Makanya segala tulisan yang diambil Allah itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kekalahan, mendidik orang dalam kebenaran. 4 hal ini sesungguhnya dunia mencari. Tapi mari saudara, kitalah yang menyebarkan firman itu. Amin. Tempat ini tidak akan kosong lagi. Kursi-kursi yang ada ini tidak akan kosong lagi. Dalam sedikit ini, Anda dan saya akan membawa jiwa-jiwa. Amin. Yang sebaliknya, manusia duniawi muncul.
Apabila engkau dan saya tidak diberkati secara finansial, engkau malas beribadah, saya malas beribadah, saya malas menyembah Tuhan. Kalau tidak seperti itu lagi. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari. Apabila masih ada manusia daging, manusia duniawi dalam hidup kita, kita minta Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita semua dimanapun kau berada. Mari kita tunjukkan kepada dunia, kita minta kepada Roh Kudus untuk kita mengampuni atau minta ampun sama Tuhan. Amin. Saya berikan waktu saat itu untuk Roh Kudus mengingatkan kita dosa-dosa yang kita perbuat. Kalau ada dosa orang lain yang masih kita simpan, ampun, supaya Allah memberikan damai sejahtera bagi kita. Pintu berkat itu Tuhan sediakan setiap waktu. Dia tidak pernah menutup, jam 3 membuka berkat, jam 5 tutup berkat, jam 12 membuka berkat, jam 6 tutup berkat. Tidak, setiap waktu. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi di tangan kanan.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbualah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang Tuhan kasihi, percayakah roti yang ada tangan kananmu dilambangkan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Angkat cawan yang berisi anggur. Perbualah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, jemaat yang Tuhan kasihi, percayakah cawan yang ada di tangan kananmu berisi anggur dilambangkan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Syukur
berkati seluruh departemen yang ada di tempat ini. Departemen Pemuda, Departemen Musik, Departemen Diakonia, FA, Sekolah Minggu, Pastoral. Kau memberkati Tuhan. Departemen Baptisan, Kau berkati. Tuhan Yesus. Keuangan, Kau memberkati Tuhan Yesus. Demikian Tuhan Yesus, kami merindukan kuantitas 200 jiwa boleh ada Tuhan kirimkan di tempat ini yang mencari tempat ibadah. Inilah alamatnya GBI Jalur Desa Sukupakam. Kau berkati Tuhan Yesus, keluarga rumah tangga, suami mengasihi istri kepada suami dan hormat kepada orang tua. Dalam nama Yesus, pemerintah bangsa negara kami, Presiden Joko Widodo, amin. Kami Indonesia Bersatu, TNI Polri, khususnya para medis, hari-hari ini Tuhan bekerja ekstra untuk memutus mata rantai peredaran COVID-19, dan gerejamu meresponi arahan daripada pemerintah untuk protokol kesehatan yang ketat dalam melaksanakan aktivitas ibadah kami on-site dan mereka yang online. Tuhan, streaming, memberkati Tuhan, berkat yang sama mereka akan terima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang kami kembalikan kepadamu, persembahan pembunuhan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan yang layak kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat akan kami terima dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Harta kekayaan orang fasik, Tuhan akan perintahkan orang-orang berdosa untuk memberikan hartanya kepada orang benar. Bahkan harta orang benar Tuhan diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk Kepala Pembina KM Pak Niko, Pak Bambang Tuhan, Kepala Sidang KM Bapak Edi Prayitno, Kau berkati ketiga wakil kepala dan pengembang GBI Jalur Desa Sukupakam. Terima kasih untuk lingkungan 3 kelurahan merupakan 3 kelurahan ini Tuhan dan kecamatan Sukupakam, Kabupaten Serdang, Sumatera Utara, Indonesia menentang Tuhan. Terima kasih untuk Hari Buruh yang boleh kami melihat mereka respon dengan protokol kesehatan. Dalam Kau berkati para buruh masa COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan sepekan yang lalu kami boleh kerjakan tempat ini. Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus yang kami boleh lakukan. Menjadi satu kami dalam roh-Mu Tuhan, dalam tubuh-Mu. Terima kasih untuk rencana-Mu yang di atas kami. Berpuji nama-Mu Allah yang hidup. Engkau baik bagi kami Bapa. Kami akan tinggalkan tempat ini dan kami angkat tangan kami. Katakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Damai dan sejahtera daripada Allah di atasmu. Sentosa ada di lingkungan berita bau. Ulanglah, bawalah berkat kasih kau dari Allah Bapa. Cinta kasih sempurna dalam anak Yesus Kristus Emmanuel. Dalam persekutuan Roh Kudus yang kita hari ini, esok hingga Maranatha bersatu kita di awan-awan permai bersama dengan saya katakan, Amin. Memberikan di tempat yang sudah ditentukan dengan